keras nih ya, keras ini nih. Nah, kelihatan ya nih ini udah ditekan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, mudah-mudahan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, saya posting lagi ya tentang ganti master rem ini. Ada yang komentar, bang kenapa di bagian atas ini nih ya, nih olinya rembes. Mungkin seperti itu ya karena pertanyaannya. Oke, saya jabarkan ya di sini, saya jelaskan. Kalau ini nih udah tekan nih. Kalau ditekan lagi dia akan masuk lagi dengan kasar nih, seperti itu. Nah, di sini ada oli rembes ya. Nanti saya akan jelaskan apa masalahnya. Lanjut, kita buka dulu baut ini, handle-nya. Nah, dan ada yang bertanya ya di komentar beberapa jam yang lalu mungkin. Jadi kasusnya tuh kenapa di rumah oli rem ya, di sini nih olinya rembes, padahal sudah dibersihkan sama cutter permukaannya, tapi tetap saja katanya sebelum master remnya dibuka, sebelum ini tutup ini dibuka, maksud saya tutupnya, saya buka dulu master remnya agar tidak terlalu banyak oli remnya keluar ya. Kita buka dulu master remnya. Oke, jangan dibuka dulu ya pada bagian atas, kita buka dulu ini master rem. Kalau saya ini bekas jari-jari bukanya. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu banyak oli remnya keluar alias banjir ya, kebanyakan keluarnya. Oke, sudah loncat ya stop ringnya. Nah, ini keras nih. Ini yang kita ganti sekarang. Jadi lalu kita bersihkan. Pada bagian ini pakai lap saja. Ada yang pakai air juga bisa ya. Kalau saya sih jarang, kalau nggak bener-bener kotor mah ya, jangan pakai bensin di sini ya. Terus olinya juga jangan pakai oli mesin ya, pakai minyak goreng apalagi ya. Ini olinya khusus oli rem, karena kalau sembarangan ngasih olinya itu, ini karetnya bakal bengkak ya, bakal meral ya. Oke, saya jawab dengan video saja ya Mas ya. Mas siapa? Saira Ejar ya, Saira Ejar ya. Oke, Mas Saira Ejar, saya jelaskan ya semuanya sekarang ya. Jadi oli remnya jangan sembarang oli ya, harus oli khusus untuk oli rem.
Oke, ini master rem baru ya. Di sini PR. Nah, biasanya ini agak ini ya, tapi ini longgar, nggak masalah ya. Terus, nah di sini nih, ya, tapi ini longgar, nggak masalah. Terus di sini ring, terus stop ring ya. Ya, udah tinggal pasang saja ring dan stop ring, tinggal pasang pokoknya mah. Oke, pasang saja. Untuk pasang stop ring ini ada yang menggunakan tang sepi, ada ya. Jadi bisa pakai tang sepi. Kalau saya sudah biasa pakai bekas jari-jarinya, jadi lebih cepat, lebih enak kalau menurut saya. Nah, sepinya kita dorong ke atas, ke dalam ya. Oke, sudah. Tuh, gampangnya. Nah, depan nama. Tuh. Mantap ya, depan nama. Tinggal pasang karet. Kita longgarkan dulu seperti ini. Pasang baut ini pun asal-asalan dulu. Nah, setelah mas rem dipasang ya, baru saya buka ini. Oke, perhatikan ya Mas Ejar. Oke, mudah-mudahan ini jadi jawaban, jadi solusi juga. Oke, perhatikan elemennya. Ini tutup paling atas nih. Ini tutup paling atas ya. Nah, ini elemen kedua. Nah, ini plastik ya. Posisinya plastik ini ada di sini. Nah, di sini ya posisinya. Terus elemen ketiga ini ada packing karet ya. Nih. Nah, si karet ini atau si plastiknya ya, kita masukkan dulu ke sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kalau mau dipasang, pasang ya. Meskipun ini permukaan ini rata, kalau tidak ada karet plastik ini bakal remes ya, tetap remes. Terus kan ada karet ya seperti ini, lalu pasang tutup ya. Nah, seperti ini pasang, ini pasti remes ya, pasti remes ya. Karena si karetnya ini, nah dia akan ke dalam ya. Nah ini bagian tengah ini bakal ke sini biasanya, bakal ke sini. Kecuali bagian ini enggak ya, bakal ke sini biasanya. Gitu Mas ya. Kalau ada ini dia agak bakalan ke dalam karena di sini, nah ada ini, jadi dia agak bakalan loncat. Nah gitu. Oke. Nah, yang kedua, mungkin setelan olinya kurang pas ya, artinya masih ada udara, makanya terjadinya semburan saat dipakai ngerem. Nah, apalagi ada semburan saat dipakai ngerem itu muncrat ya, keluar. Kalau tidak ada ini, tetap saja ya. Meskipun ini rapih ya seperti ini, kalau tidak ada plastik ini ya, pasti bakal remesan oli keluar. Terus yang ketiga, ini ada di sini ada kaca nih, mungkin kacanya retak ya. Bisa saja seperti itu. Yang jelas elemen 3 ini harus ada. Nah, ini untuk penutupnya ya. Dan Mas Ejar itu mengatakan remesnya di bagian sini, di bagian atas ya. Coba cek lagi, mungkin ininya tidak ada ya. Sama ya, semua motor, mau Yamaha mau Honda sama, harus ada ininya ya. Meskipun yang belakang ya ada ininya, cuman bentuknya beda. Kalau yang belakang itu bulat ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekarang saya mau setting oli rem dulu. Kalau untuk setting olinya mah tetap sama ya, seperti video sebelumnya.
Dan usahakan jangan sampai ada udara di bagian dalam ya, termasuk selang gitu. Nah, udah mantap ya. Jangan lupa di sini diberi stemplet sedikit saja supaya licin. Nah, di sini beri stemplet. Nah, kalau sekarang satu kali udah padat ya. Kalau tadi itu 2 kali baru bisa padat. Itu pun nggak ngerem ya. Ini pun habis crash ya, karena rem depannya mungkin tidak berfungsi dengan baik. Keras ya sebenarnya remnya, tapi blong gitu. Keras ini saat rem ini, tapi blong gitu. Oke, perhatikan lagi sekali lagi ini ya, dan langsung saya tutup ya. Nih, ini masuk ke sini dulu. Nah, ini ya, bagian ini masuk ke sini ya. Nah, ke tengah-tengah ini. Nah, ke sini. Oke, bebas ya, bolak-balik bebas. Yang penting ada ini. Kalau tidak ada plastik seperti ini, pasti remes terus. Nah, tinggal tutup dan pasang baut. Meskipun ininya pada bagian permukaannya ini rata ya seperti ini, bagus, tapi kalau tidak ada plastik yang tadi, yang ini tetap bakal bocor alias remes ya di bagian ini. Nah, sekarang dipasang baut. Sekencang apapun baut ya, kalau karet tutup ini tidak ada plastiknya tetap bocor. Nah, oke, jangan lupa subscribe like-nya di channel YouTube saya, dan ini saya jawab pertanyaan Mas Ejar ya, kalau nggak salah tadi.